Tahukah Anda, jika setiap pagi kita rutin melakukan olahraga seperti berlari disertai dengan niat berzikir dan bersyukur kepada Allah, maka secara otomatis kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dan luar biasa untuk dunia akhirat kita. Maka berbahagialah bagi orang yang bisa mempraktekkan kegiatan ini. Bukankah kegiatan seperti ini mudah dilakukan? Ya, sangat mudah dilakukan sebetulnya. Namun kebanyakan orang tidak mempraktekannya. Kenapa mudah? Persis seperti latihan naik sepeda. Jika sudah mahir, maka kita bisa naik sepeda, gendong anak sambil bernyanyi-nyanyi. Jadi kita melakukan 3 kegiatan sekaligus. Seperti peribahasa yang sudah terkenal itu loh. Sambil menyelam minum air, mendapatkan mutiara dan ketemu triduyung. Sangat indah bukan? Mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan dan mendapatkan manfaat lain yang lebih besar. Terus bagaimana caranya agar kita bisa mempraktekkan dengan mudah? Maka kita harus melatih dan mengkampanyekan secara kolektif kepada keluarga dan masyarakat kita terus menerus dan konsisten. Misalnya berlari dengan headphone bernyanyi kita ganti dengan berzikir, maka secara otomatis keluarga dan masyarakat kita akan terbiasa dan terlatih mempraktekkan kegiatan ini, sehingga manfaatnya sangat besar. Di samping mempunyai manfaat yang sangat besar, kegiatan berolahraga, berzikir dan bersyukur itu juga mudah dilakukan. Bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan dan di mana saja, sehingga akan sangat rugi jika kita tidak bisa mempraktekannya. Salah satu manfaat olahraga, kata Kathleen Zillman, Direktur Kesehatan WebMD dan ahli gizi, menyatakan bahwa berolahraga bisa menjauhkan diri dari beragam penyakit. Bergerak akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Hasilnya, tubuh lebih sehat dan kuat serta tak mudah terserang penyakit. Nomor 2, berolahraga juga membuat tubuh lebih tegap. Gerakan yang dilakukan saat olahraga merangsang semua bagian tubuh agar lebih fleksibel. Otot tubuh juga menjadi lebih elastis dan tidak kaku. Makanya sangat penting bagi anak-anak dari kecil untuk melakukan olahraga. Karena untuk menunjang postur tubuhnya, sehingga pada waktu dewasa postur tubuh tetap tegak dan tidak membungkuk saat berjalan. Nomor 3, berolahraga juga merangsang pertumbuhan yang ideal. Saat tubuh digunakan untuk beraktivitas, kalori yang ada di dalamnya akan terbakar lebih sempurna. Kalori ini akan diproses menjadi energi secara keseluruhan tanpa ada yang tersisa dan berpotensi menimbulkan tumpukan lemak dalam tubuh. Tubuh mendapatkan suplai nutrisi yang cukup untuk melancarkan proses pertumbuhan dan perkembangan secara ideal. Nomor 4, berolahraga juga meningkatkan daya pikir. Jadi selain bermanfaat bagi fisik tubuh, berolahraga yang teratur juga memiliki peran yang sangat baik untuk meningkatkan daya pikir. Kemudian yang kelima, olahraga juga meningkatkan nafsu makan. Gerakan yang dilakukan saat berolahraga merangsang organ pencernaan juga lebih aktif bergerak. Organ pencernaan akan bekerja lebih optimal untuk menyesuaikan kebutuhan energi bagi tubuh, sehingga nafsu makan kita bisa meningkat. Nomor 6, olahraga juga bisa mengurangi stres. Karena olahraga adalah merupakan refreshing yang sangat luar biasa bagus, mengatasi emosi, gelisah dan kecemasan. Karena betul-betul senang, olahraga itu dilakukan dengan senang. Nomor 7, olahraga juga bisa membantu relaksasi, menyebabkan kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Karena banyaknya aktivitas kita sehari-hari, kadang-kadang kita menjadi pusing, lelah dan kurang tidur. Dengan berolahraga akan membantu dan merangsang relaksasi kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Demikianlah manfaat olahraga. Adapun manfaat zikir itu sangat banyak dan tak terhitung, bahkan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam Al-Quran, Allah menjamin ketenangan dan ketenteraman hati bagi orang yang berzikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dalam kitab Shahih At-Targhib wa At-Tarhib jilid 3, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama,
Dzikir adalah sebaik-baik amal. Dzikir adalah pekerjaan yang paling suci bagi Allah. Tidak ada yang lebih meninggikan derajat kecuali dzikir. Berzikir lebih baik daripada memberi infak emas dan perak, dan lebih baik daripada menumpas musuh. Yang kedua, perumpamaan berzikir itu seperti seseorang yang dikejar musuh yang bersembunyi di dalam benteng yang kokoh dan musuh tidak bisa menemukannya. Setiap hamba tidak ada yang bisa menjaga dirinya dari setan kecuali berzikir. Yang ketiga, salah satu dari 3 harta yang paling utama adalah lisan yang selalu berzikir. Mari kita ambil contoh dzikir, misalnya Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim adalah 2 kalimat yang ringan di mulut, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi lebih disukai oleh Allah daripada infak 1 gunung emas. Bertasbih subhanallah 100 kali pahalanya seperti memerdekakan 100 orang budak keturunan anak Ismail. Bertahmid alhamdulillah 100 kali pahalanya seperti memberi infak 100 kuda untuk perang fisabilillah. Bertakbir Allahu Akbar 100 kali pahalanya seperti berkorban 100 unta dan diterima Allah. Bertahlil la ilaha illallah 100 kali pahalanya memenuhi langit dan bumi, tidak menyisakan dosa dan tidak bisa disaingi amal apapun. Mengucapkan la haula wala quwata illa billah merupakan harta simpanan atau pintu dan tanaman di surga. Jika dinilai dengan harta benda dunia, dzikir-dzikir di atas nilainya sangat besar, bukan? Namun jarang orang bisa melakukannya. Maka bersyukurlah jika sekarang kita bisa berzikir dengan istiqomah. Apakah Anda tertarik? Mudah dilakukan, bukan? Pertama, tidak perlu berwudu atau tanpa berwudu pun bisa dilakukan dalam semua aktivitas dan di mana saja, misalnya bekerja, berbisnis, berolahraga, liburan, nyetir mobil, dan lain-lain sebagainya. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib menyebutkan bahwa dzikir memiliki manfaat dan faedah yang sangat banyak. Di antaranya dapat mengusir dan membinasakan setan. Dzikir juga dapat menghilangkan kesedihan dan kegelisahan hati, sehingga hati menjadi bahagia, menjadi gembira, menjadi senang dan tenang. Dzikir bisa mendatangkan kehidupan dan makanan bagi hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dzikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bayangkan bagaimana kondisi ikan itu jika meninggalkan air. Dzikir juga mendatangkan rezeki dan mendatangkan rasa cinta kepada Allah dan manusia. Dzikir bisa menjadikan semakin dekat dan takut kepada Allah. Dzikir bisa membersihkan karat hati. Hati menjadi berkarat karena 2 hal, kelalaian dan dosa. Dzikir sebagai penyebab turunnya sakinah juga. Berzikir juga bisa menjauhkan lisan dari ghibah, dari mengadu domba, berdusta, mengucapkan kata-kata kotor dan batil. Yang terakhir adalah berzikir adalah ibadah yang paling mudah, namun juga menjadi ibadah yang paling nikmat dan paling afdol. Karena gerakan lisan merupakan gerakan anggota tubuh yang paling ringan dan mudah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong bantu kami untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Bersyukur adalah salah satu perintah Allah yang hukumnya wajib kita lakukan. Bagaimana nggak bersyukur? Sudah bisa berolahraga kok, gratis lagi, mudah dilakukan, bisa di rumah, bisa di luar rumah, bisa pagi, siang, dan malam. Tapi manfaatnya segudang. Apalagi ditambah dzikir yang manfaatnya bergudang-gudang sampai akhirat lagi. Bersyukur juga bisa dengan ucapan alhamdulillah, atau setiap pagi setelah sholat subuh dan sore setelah sholat asar membaca 3 kali Allahumma ma'asbakabi minikmatin au bi'ahatin min kolkika wa mika wa dakala syarikalak falakal hamdu wa laka syukru. Atau sholat duha 2 rakaat deh, 4, 6, atau 8 lebih bagus, untuk mensyukuri nikmat Allah bahwa kita telah diberi 360 tulang rusuk. Jika kita melakukan itu semua, sudah pasti nikmat dalam hidup kita akan bertambah-tambah, karena Allah sudah menyampaikannya. Quran surat Ibrahim ayat 7. Apalagi kalau rutin, waduh pasti bahagia, bahagia, dan bahagia. Apalagi jika anak kita soleh-soleh, tidak nakal, lingkungan rumah yang kondusif, tidak ribut, harta yang kita dapatkan dari harta yang halal, agama kita juga terimplementasi dengan baik. Artinya orang tua senang, mertua senang, tetangga senang, anak senang, ya pokoknya masyarakat senang deh melihat kita. Maka otomatis perasaan kita akan selalu bahagia. Itulah umur yang berkah, bahagia, bahagia, dan bahagia. Kenapa kita harus terus bersyukur? Karena Allah yang nyuruh.
biarpun banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari, namanya juga manusia yang tidak luput dari masalah. Jika itu kita lakukan secara terus-menerus, maka Allah akan ridho, rezeki akan mengalir deras dan mudah, hati menjadi senang dan tenang, dihindarkan dari asap dan malapetaka, mendapat ganjaran dan pahala dunia akhirat. Luar biasa kan? Itulah keyakinan orang-orang yang beriman. Mudah kok menandai ciri-ciri orang yang bersyukur itu. Lesannya selalu berterima kasih kepada Allah dan manusia, selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Bos, terima kasih Nak, jazakallah khair, jazakallah. Kemudian selalu sujud syukur jika mendapat rezeki, baik dari gaji harian, gaji mingguan, gaji bulanan, apalagi THR, apalagi bila masih sehat, masih bisa makan, punya anak, masih ada ibu bapak dan saudara, masih bisa ngomong bercengkerama, punya panca indera yang sehat dan komplit. Karena tidak semua orang mempunyainya. Contoh, tidak semua orang bisa berolahraga. Kenapa? Mungkin tidak ada kesempatan, mungkin sakit, tidak punya kaki atau cacat, mungkin sibuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi sudah bersyukurlah Anda hari ini. Renungkanlah